Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang bekerja sehari-hari mengelola sebuah toko. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Tetap semangat menjalankan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Hari ini aku mau bikin pais buri untuk acara buka puasa nanti sore ya. Semoga aja menu yang akan aku buat ini bisa menginspirasi kalian yang mungkin lagi ngeblank ya. Kadang kita itu suka bingung sendiri masak apa gitu ya hari ini. Ini aku ngalah daun dulu ya, karena pais buri itu kan harus dibungkus menggunakan daun. Beda cerita kalau pais buri dibungkus menggunakan uang. Mungkin aku nggak akan pernah bikin pais buri ya. Namanya pais buri tentunya kalian juga sudah tahu ya, dan mungkin pernah membuatnya atau juga sering membuatnya. Menurut sebuah sumber, aku mendapatkan informasi bahwa pais buri ini berasal dari kota Pandeglang, Banten. Pada perkembangannya, pais buri sekarang itu udah bermacam-macam variasinya ya. Ada yang ditambahin daun kemangi, ada yang ati amplanya dimasak dulu, dan masih banyak lagi variasi lainnya. Nah, yang akan aku buat ini adalah pais buri versi keluarga aku yang teksturnya lebih padat dan tentunya tidak mudah roboh ya. Jadi pas dibuka bungkus daunnya, pais burinya tidak aur-auran. Tetap berdiri kokoh, sekokoh semen 3 roda. Nah, ini ati amplanya diomean dulu ya, biar bersih. Untuk lemak-lemak yang ada di bagian luar amplanya aku buang aja, aku bersihkan aja supaya tidak ikut kotorannya. Ya, kalau nggak dibuang nanti pas dimakan suka ngeres teh ya. Karena ati ampla itu merupakan wadah kotoran, jadi kita harus lebih ekstra dalam membersihkannya. Ini aku buang dulu kotorannya biar tidak merusak pemandangan. Langsung dipotong-potong. Untuk ukurannya itu terserah ya, mau lebih besar atau mau lebih kecil atau mau kecil sekali terserah. Yang penting udah dipotong-potong. Ini aku cuci lagi ya, sekalian talennya juga aku cuci supaya nanti setelah beres masak tidak terlalu banyak cucian. Tuh kelihatan ya kotorannya pada nempel di atas bak cuci piring. Tenang aja, nanti akan aku sikat-sikat dan aku bersihkan sampai bersih. Untuk bumbunya di sini aku menggunakan bawang putih sedikit aja, bawang merah, kunyit dan batang serai atau batang sereh yang masih muda yang berwarna putih yang ada di bagian bawah batangnya. Kalian tentu pasti tahu ya. Untuk garam dan gula disesuaikan aja dengan selera. Termasuk buat kalian yang suka menggunakan kaldu bubuk atau bumbu penyedap, boleh ya digunakan, terserah. Tapi aku tidak menggunakannya di sini. Nah, untuk batang serai yang tuanya aku potong-potong. Kemudian yang untuk ukuran yang besarnya aku belah-belah untuk digunakan ketika kita membungkus adonannya, dan ini diselipkan ke adonan biar nanti pais burinya wangi dan tidak bau amis. Jadi di sini batang serainya dibagi 2 ya. Untuk yang masih putih, yang masih muda itu diulek, disatukan dengan bumbu halus. Sementara untuk batang serai yang udah tua akan aku potong-potong untuk kemudian diselipkan ke dalam bungkusan pais burihnya. Nah, ini bumbunya udah halus, langsung aja diaduk-aduk dan didiamkan sebentar sampai bumbunya meresap. Nah, kalau udah aku masukkan nasinya, lalu kemudian diaduk-aduk lagi. Untuk takaran nasinya disesuaikan aja dengan jumlah ati ampla yang ada. Ini nasinya aku masukkan semua ya, kemudian diaduk-aduk lagi sampai merata. Dan inilah tips agar pais buri yang kita masak dapat bertekstur padat dan tidak aur-auran saat dimakan. Nah, telur ini yang menyebabkan pais buri aku itu bertekstur padat dan tidak cepat aur-auran. Ini aku siapkan dulu langsengnya ya,
supaya nanti beres bubungkus airnya sudah ngagolak dan bisa langsung ditagenkeun. Satu lagi tips dari aku yaitu cara menyemat daunnya. Di sini aku meruncingkan bagian dari pangkal sapu lidinya aja dan dibiarkan memanjang sesuai aslinya tanpa dipotong-potong. Ini sangat praktis dan tidak merepotkan ya. Hal yang paling membuat aku kesal adalah saat aku harus memotong-motong sapu lidi untuk dibuat semat. Karena ketika kita memotong pelan-pelan, itu sapu lidi alot sekali. Sementara ketika kita memotongnya dengan keras, maka mereka akan acak-acakan ke mana hayang. Nah, perhatikan caranya ya. Yang pertama ini sapu lidinya ditonjoskeun seperti biasanya. Nah, kalau udah langsung aja ditarik bagian yang tajamnya sampai ke ujung lidinya. Tinggal ditekan dengan jempol dan patah dengan sendirinya. Gampang kan? Ini aku ulangi sekali lagi gerakannya ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekkannya nanti di rumah ketika kalian membuat pais buri. Nah, seperti ini. Gampang kan? Ini aku selesaikan dulu membungkusnya ya. Nah, kalau semuanya udah beres dibungkusin, aku akan gunting bagian atasnya yang rarawenya itu supaya rapi dan tidak nogak di langsengnya. Ini airnya udah ngagolak ya, langsung aja aku masukkan semuanya ke sini. Dikukus kurang lebih selama 45 menit atau disesuaikan dengan besar dan kecilnya api dari kompor yang kita punya. Kok kompor? Nah, sambil menunggu pais burinya mateng, aku mau mandi dulu. Nah, ini aku udah mandi dan pais burinya udah mateng. Langsung aja diangkat dan karena penjepit makanannya ketinggalan di rumah toko, jadi aku menggunakan tangan aja. Ya, hitung-hitung ngedebus aja lah. Ini sambil aku hitung ya, dan ternyata jumlahnya ada 10 biji. Tada, pais burinya udah jadi. Nah, dalam kondisi masih panas, aku akan liatin ke kalian bagaimana kokohnya pais buri yang aku buat ini. Ini teksturnya padat dan tidak aur-auran, walaupun udah digeser-geser pakai sendok ya. Selain teksturnya padat, rasanya juga lebih gurih karena menggunakan telur. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.